Jumat Agung mengajarkan kita tentang kasih Allah yang besar. Salibnya menjadi tanda kasih Tuhan untuk kita yang telah ditebus oleh-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya Dinda, Saya Sena, kami akan menyampaikan info sepekan. Ibadah Raya Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 April 2026 pukul 8 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Nathanael Kristanto, disertai dengan ibadah Abi pukul setengah 9 pagi di lantai 2 gedung gereja. Paskah Kota Salatiga akan diadakan pada hari Minggu 5 April pukul 3 sore di lapangan Pancasila. Diharapkan Bapak Ibu Saudara bisa membawa Allah sendiri. Shalom pemudanya Kristus, kita akan merayakan Paskah bersama pada hari Rabu 8 April 2026 pukul 6 sore di gereja. Paskah kali ini akan dilayani oleh Ibu Rina Sweet Home dengan tema From Bondage to Freedom. Jangan lupa datang dan pastikan ajar teman-temanmu. Sampai jumpa. Paskah Pria Sukacita akan diadakan pada hari Selasa 14 April pukul setengah 7 malam di gereja. Ibadah Paskah WPI Priscilla akan digabung dengan ibadah Paskah WPI Selatan 1 yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 17 April 2026 pukul 10 pagi di The Kopeng Park. Dengan kontribusi 50.000 per orang meliputi harga tiket masuk, coffee break, dan juga makan siang. Para wanita bisa menyiapkan dress code, kaos merah, dan juga celana panjang. Bagi yang mau mendaftar bisa menghubungi Saudari Agustin. Ibadah Paskah Dewasa Muda dilaksanakan pada hari Minggu 19 April 2026 pukul 5 sore di gereja dengan pembicara Ibu Evelyn Rina. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan diadakan pada hari Kamis 14 Mei pukul 9 pagi di Tegalwaton. Ibadah akan disertai dengan Champion Commitment SPY. Kita telah menyaksikan info pekan ini, tahun 2026, tahun kesetiaan Tuhan. Selamat memperingati Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Boleh disapa kanan kirinya. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati. Ya, di pagi hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut hanya untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Kita mau sama-sama memperkatakan ayat firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, hitungan ketiga kita akan membaca ayatnya. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak untuk menerima segala pujian di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami mau selalu menyembah Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang layak untuk menerima segala pujian. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan iman bahwa Yesus sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu.
Salib-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya terabah mulia. Kau menghapuskan dosa kami Tuhan. Dosaku dihapuskan Hanya karena oleh darah oleh darah Yesus. Jemaat saja nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh mulia salib-Mu Tuhan. Mulia dosaku, saku dihapuskan oleh darah Yesus.
yang begitu besar yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami bebas dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, Kau telah melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami mau memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Kami mau memuji Engkau dengan sukacita, sebab hanya Tuhan yang layak menerima segala pujian di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama dengan katakan amin. Haleluya. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Katakan samping kanan kiri saudara, engkau telah menang di dalam Kristus. Engkau dan saya telah menang di dalam Kristus. Haleluya. Kita semua percaya bahwa ada kuasa dalam darah Yesus. Amin. Kuasanya yang memulihkan setiap kita, kuasanya yang membebaskan kita. Haleluya. Kita sama-sama mau naikkan pujian. Haleluya. Siapa di antara kita yang mau bebas dari belenggu dosa, dari belenggu maut? Mari kita ikut Yesus. Dialah jawaban dari segalanya. Haleluya. Katakan, maukah engkau? Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Amin. Betapa ajaib kuasa darahnya. Haleluya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Katakan ada kuasa. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Amin. Katakan Yesus. Haleluya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa menangkap semua nafsu jahat. Oleh ajaibnya kuasa darahnya. Katakan ada kuasa. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Kita angkat tangan sama-sama. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Oleh darah anak domba, oleh darahnya dan kesaksian kita, maka iblis dapat dikalahkan. Amin. Katakan, iblis dikalahkan. Haleluya. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita mau tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Oleh darah anak domba, oleh darahnya. Haleluya. Oleh kesaksian saya dan saudara. Haleluya. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dengan penuh iman kita nyatakan, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Sebelumnya apakah Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur semuanya? Bagi yang belum bisa menghubungi Asher di belakang. Terima kasih. Terima kasih. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Kita percaya bahwa hanya Allah yang ada di hidup kita. Kita sama-sama pujikan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Saya udah Bapak Ibu jemaat bisa bagi berdua. Yesus, Yesus,
sungguh berharga Engkau bagimu Tuhan segala pujian hormat kemuliaan tiada ternilai salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau bagimu Tuhan segala pujian hormat dan kemuliaan tiada ternilai salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau hanya bagimu Tuhan segala pujian hormat kemuliaan tiada ternilai salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau Yesus sungguh berharga Engkau Yesus sungguh berharga buat korbanmu di atas kayu salib menebus hidup kami Tuhan menghapus setiap dosa setiap kesalahan setiap pelanggaran kami terima kasih Tuhan terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang besar yang tiada berkesudahan yang tiada berakhir oh terima kasih kami naikkan syukur kami naikkan syukur terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan oh Kau yang kami sembah Kau yang kami tinggikan Kau layak disembah Kau layak diagungkan Yesus bagimu segala pujian bagimu segala hormat kemuliaan ya Yesus terima kasih oh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di atas kayu salib Engkau membuktikan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan dan hari ini Tuhan kami boleh terus mengenang mengingat
akan pengorbananmu Tuhan, akan kasih-Mu yang Kau buktikan Tuhan. Engkau merentangkan tangan-Mu di atas kayu salib, memberi diri-Mu Tuhan, mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh kematian-Mu Tuhan, kami memperoleh kehidupan kekal itu Tuhan. Oleh kematian-Mu Tuhan, kami tidak menjadi jauh Tuhan, tapi kami boleh mendekat dan boleh memanggil Engkau Bapa kami yang baik. Hubungan kami boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih. Kami boleh terus memandang Engkau, memanggil Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan kami, di tangan kami Tuhan, ada roti dan anggur yang melambangkan korban-Mu Tuhan di atas kayu salib. Mengorban diri-Mu bagi kami Tuhan, mencurahkan darah-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami beroleh keselamatan itu. Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini di dalam nama Yesus. Roti dan anggur ini adalah roti anggur biasa, tapi kami percaya Tuhan, kami mengangkat tangan kami atas roti dan anggur ini yang adalah lambang korban darah-Mu Tuhan. Kami percaya kami makan dan minum, maka mujizat Tuhan, maka kuasa Tuhan boleh terus dinyatakan atas setiap kami. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami tahu ada mujizat yang besar yang Tuhan nyatakan. Dan biarlah ketika kami makan dan minum roti dan anggur ini, terus mengingatkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di dalam kami dan kami boleh bersekutu dengan Engkau setiap waktu Tuhan. Sucikan dan kuduskan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur yang adalah lambang darah Yesus yang tercurah bagi penebusan dosa kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan syukur di dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Tiada yang dapat kami ungkapkan,
Tiada kata yang dapat melukiskan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Selain kami naikkan syukur, ucapkan terima kasih kepadamu Bapa, kepadamu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh, bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Tuhan, biarlah hanya bagimu segala kemuliaan Tuhan, pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau Yesus. Sekali lagi nyatakan Dia sungguh berharga dalam hidup kita. Sungguh berharga Engkau Yesus. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai syukur buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, melalui korban-Mu kami ditebus, kami diselamatkan, kami dibaharui, kami diberkati, kami menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, haleluya. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, dan ini menjadi hal yang harus terus kita peringati setiap tahun ya. Bukan hanya setiap tahun, harusnya memang terus menjadi pengingat setiap kita setiap hari. Kenapa? Karena melalui salib ya, pengorbanan Yesus di atas kayu salib terus mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah mati bagi setiap kita. Amin. Dia mengorbankan tubuhnya ya untuk disiksa, dihancurkan supaya kita beroleh selamat. Amin Bapak Ibu. Kita ada di tempat ini, saya bersyukur memang banyak hal-hal yang kita lalui, kita alami, tapi bersyukur Yesus sudah melakukannya untuk setiap kita. Amin. Nah, hari ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan dengan judul No Cross No Crown. Ya, tadi Pak Gianto tanya bahasa Jawanya apa sih? Gitu ya. Sederhananya, tanpa salib tidak ada mahkota, tiada mahkota. Ya. Sederhananya yang umumnya begini, tanpa pengorbanan tidak ada kemenangan, gitu ya. Tidak ada keberhasilan. Jadi ada pengorbanan baru terima mahkota. Yesus sudah membuktikannya bagi setiap kita. Amin. Dia menanggung penderitaan itu, bahkan dikatakan Alkitab mencatat dia taat sampai mati. Hanya untuk apa Bapak Saudara? Menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Tiada mahkota tanpa salib, tidak ada kemuliaan. Nah, kalau kita lihat, saya bacakan, saya tidak catat di situ ya. Saya ingat di Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Di situ bicara tentang ketaatan Tuhan. Dia memikul salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya enggak cuma sebentar, dikatakan taat
taat sampai mati, bahkan sampai di atas kayu salib. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat selanjutnya mencatat demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau Tuhan Yesus tidak mau memberi dirinya, ya, menyerahkan dirinya, berkorban di atas kayu salib untuk kita semua, Tuhan tidak akan menerima predikat itu, ya. Dikatakan Allah sangat meninggikan. Untuk apa? Untuk supaya dalam nama Yesus semua itu bertekuk lutut, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau Tuhan gak mati di atas crown itu, kemuliaan itu dari Bapa, ya, ditinggikan, tapi karena dia memberi dirinya, merelakan dirinya mati bagi setiap kita, maka kita pun memperoleh hidup kekal itu. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya ingin coba buka, ya. Jadi pertanyaannya gini, mengapa Yesus disalib? Sederhana kita jawabnya, betul. Yesus disalib untuk apa? Menebus dosa kita, simpel kan. Tetapi gini, kenapa harus hukumannya disalib gitu loh? Kalau kita lihat, nah coba saya singkat saja, ada catatan sedikit. Ya, kita belajar sedikit sejarah. Asal usul hukuman salib itu dari mana sih? Dari budaya Persia kuno, sekarang itu namanya Iran, Bapak Saudara. Jadi hukuman ini diterapkan itu idenya, ya, itu dari Persia kuno ini. Ketika ada para penjahat, ya, kriminal dan segala macam, ya, itu diikat di batang pohon, ya, ya, diikat di batang pohon di tempat umum, Bapak Saudara. Untuk apa? Untuk mempermalukan. Tapi kemudian diadopsi, dikembangkan, dipakai oleh bangsa Romawi. Salib ini dibuat menjadi standar. Jadi dibuat balok kayu seperti Bapak Saudara bisa lihat, ya. Ya. Huruf T begitu. Jadi dibuat standar, orang dipaku di atas kayu salib, disalibkan, dibuat jadi standar oleh bangsa Romawi. Next. Coba lihat lebih lanjut. Nah, dilakukan di tempat umum supaya menjadi peringatan bagi rakyat, supaya jangan macam-macam. Itu hukumannya. Diberlakukan untuk siapa aja? Untuk budak, pemberontak, kriminal berat, ya. Tapi bukan untuk bangsa Roma atau warga Roma. Ini adalah hukuman yang brutal dan bernuansa politis. Saya nggak perlu ceritakan secara lebih lanjut seperti apa. Kalau kita nonton film The Passion of the Christ, seperti apa kita nonton. Sampai sekarang pun film itu udah berapa puluh tahun yang lalu. Betul? Tapi kita waktu merem, kita bayangin ngelihatnya aja. Itu begitu mengerikan, begitu sadis, begitu brutal. Saya rasa nggak normal kita sebagai manusia kalau kita nonton itu, hati kita tidak tersentuh. Hati kita, ya bukan terus harus menangis, tapi tidak tersentuh. Karena begitu mengerikan, dan itu yang dilakukan atau yang dialami Tuhan Yesus bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Begitu mengerikan. Next, makanya di Galatia 3 ayat 13 bagian terakhir B mencatat demikian. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sedemikian mengerikan, sedemikian brutal. Hukuman itu sampai dibilang orang yang digantung pada kayu salib itu dikatakan terkutuklah. Alkitab mencatat Yesus menjadi garis bawahi terkutuk karena kita. Maksudnya menanggung kutuk itu karena dosa kita. Dia harus digantung di atas kayu salib. Hanya untuk siapa, Bapak Saudara? Saya juga kalau mikir-mikir ya memang ada tafsiran, ada beberapa hal gitu ya. Kenapa sih harus digantung? Tapi kalau dipikir-pikir secara
manusia begitu sadis ya. Nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti kenapa sih Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Ya kita melihat dalam Alkitab harus ada darah yang tercurah. Tetapi kenapa harus mati di atas kayu salib, digantung sedemikian rupa, mengalami sebelum dia digantung, mengalami penderitaan, disiksa, diejek, mengalami hal yang luar biasa. Kita tahu ketika, karena memang menjelang Paskah, jadi orang-orang yang digantung itu harus segera diturunkan. Maksudnya mau masuk Sabat gitu loh. Kan dicek oleh prajurit-prajurit. Jadi harus tanda kutip, harus dicek, harus cepat-cepat mati. Dan dilihat ternyata Tuhan Yesus sudah mati duluan dibandingkan dengan para penjahat yang ada di kiri kanannya. Caranya bagaimana? Mereka mengecek dengan apa? Menusuk lambung Tuhan Yesus lalu keluar air. Tidak ada respon karena Yesus sudah mati duluan. Yang penjahat-penjahat lain dipatahkan kakinya supaya cepat mati, Bapak Saudara gitu. Tuhan Yesus kenapa mati duluan? Karena sebelum dia disalib, dia sudah mengalami penderitaan yang begitu dahsyat, begitu berat. Saya baca gitu, aduh begitu luar biasa. Bagaimana kondisinya? Karena begitu berat, begitu nyeri, begitu sakit yang tidak tertahankan. Bayangkan Bapak Saudara, tangan dipaku. Kalau beberapa bilang bukan di sini ya, bukan di ini. Karena kalau di sini pasti robek menahan beban badan. Jadi betul-betul di bawah telapak tangan, di nadi. Bapak Ibu sudah begitu dipaku, keluar darah. Darah mengalir begitu luar biasa, kemudian digantung, jadi kan bertumpu kepada pergelangan tangan. Itu sakitnya luar biasa. Orang bisa pingsan dan segala macam. Tuhan Yesus mengalami sudah mulai dari muka yang hancur, tubuh yang hancur, sampai kemudian disalib. Oleh sebab itu, karena begitu besar penderitaannya hanya oleh kita, dia mati lebih dahulu. Karena kita gak ngerti kenapa Yesus mati dengan cara yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat Alkitab, kita jadi ngerti ya. No cross, no crown. Memang Yesus harus mati untuk kita menerima keselamatan itu. Kita baru ngerti. Nah saya hanya mau berbagi dua saja, tidak lama-lama ya. Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, makna salib itu jadi berubah. Coba kita lihat beberapa catatannya. Salib yang dulu adalah lambang apa? Kehinaan. Melalui Yesus, kini jadi tanda apa? Kemuliaan. Dulu hina, mulia. Berapa banyak kita semua, kalau mau jujur dulu seperti apa hidup kita. Terima Yesus, Tuhan pulihkan. Kita diangkat. Hidup kita dipulihkan, makin hari makin baik. Amin. Salib yang dulu adalah simbol kutukan, kini menjadi apa? Simbol kelepasan. Orang dikutuk, dibebaskan. Ya, dulu salib itu menjadi lambang kematian karena pasti harus mati. Ini menjadi karena Yesus kita harusnya mati, kita hidup. Dulu salib adalah lambang kengerian, ngelihatnya begitu takut. Tapi berubah menjadi apa Bapak Saudara? Tanda aliran anugerah daripada Tuhan, damai sejahtera. Karena pengorbanan Yesus, hubungan kita yang dulu putus dengan Tuhan dipulihkan, diperbaharui. Ada jalan damai sejahtera dengan Bapa melalui pengorbanan Yesus. Amin Bapak Ibu. Next. Yang pertama apa yang Tuhan lakukan yang terjadi di kayu salib? Yang pertama langsung buka saja. Dalam Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yang pertama Tuhan lakukan di atas kayu salib. Tuhan menghapus hutang dosa kita. Dia tidak hanya mengampuni kesalahan kita, dia tidak hanya mengampuni pelanggaran kita, tapi dia menghapus. Kalau menghapus artinya hilang. Ada orang-orang yang diampuni ya. Misal orang itu berbuat salah, diampuni, tapi kesalahannya tetap nempel karena dia terbukti misalnya. Ya kan, terbukti salah, ya udah diampuni. Tapi dia tetap menempel tuh karena dia salah. Tapi yang luar biasa Tuhan tidak hanya mengampuni tapi dihapus. Seolah-olah kita tidak punya salah. Dibenarkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan menghapuskan surat hutang. Saya waktu perhatikan kenapa Paulus memberi ungkapan ya kiasan ini surat hutang gitu loh. Dosa. Jadi perumpamaan tentang dosa seperti hutang. Seperti surat hutang begini. Karena memang tradisi bangsa Yahudi itu segala sesuatu itu betul-betul harus jelas gitu ya. Saya ingat almarhum
Pak Wahyudi, itu kalau soal surat menyurat semua itu betul-betul gitu. Jadi itu ada bukti yang sah dan legal. Jadi seperti ini. Jadi begitu dibahasakan ini, orang Yahudi itu semua langsung ngerti gitu loh. Nggak bingung. Perumpamaan tentang dosa itu diumpamakan seperti seorang yang berhutang. Kalau sekarang bahasa yang kita gampang misalnya ya orang judol, udah langsung tahu semua kan. Judi online, udah nangkep tuh gitu loh. Bahasa-bahasa yang memang sehari-hari kita kenal. Ini diungkapkan demikian, menghapuskan surat hutang. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan juga dalam doa Bapa kami, itu ada kalimat yang bilang Tuhan dan juga ampuni kesalahan kami. Sebetulnya bahasa aslinya itu ampunilah hutang kami gitu loh. Karena untuk memudahkan mereka ngerti hutang kami, our debts. Ya, tagihan hutang gitu loh. Jadi dikiaskan dengan surat hutang ini. Jadi oleh kematian Tuhan Yesus dihapuskan Bapak Saudara. Nah, Tuhan itu sudah menetapkan aturannya ya, menetapkan firman-Nya. Jadi kalau kita lihat ke dalam perjanjian lama, Tuhan sudah memberikan ketetapan-ketetapan kepada manusia. Dan kemudian Adam dan Hawa melanggar ketetapan itu, Tuhan sudah perintahkan. Nah, bahasa ya dalam bahasa Yunani itu hamartia, artinya apa sih? Meleset dari sasaran, meleset dari target. Misalnya tuh yang lingkaran itu ya, itu seumpamakan itu kan ada mahkota duri gambarnya. Saya anggap itu sebuah target. Saya dari sini entah pakai senapan atau pakai panah, saya berusaha untuk menembak, memanah ke tengah-tengah daripada lubang itu. Kemudian waktu saya tembak tapi nggak kena, malah kenanya burung-burung merpati yang di kiri kanan atau ke atas. Artinya tidak tepat sasaran. Dosa itu begitu, tidak tepat sasaran ya. Tidak tepat sasaran daripada apa yang Tuhan tetapkan. Jadi melanggar pada aturan Tuhan itu dosa. Nah, Tuhan mau kita hidup di dalam ketetapannya. Jadi ada standar yang Tuhan berikan. Kalau kita lihat Alkitab Bapak Saudara, ada satu standar yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Tuhan bilang begini, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Bisa enggak kita sempurna? Bisa enggak? Kalau Bapak ngomong hendaklah kamu sempurna. Bisa enggak? Secara manusia enggak bisa. Betul enggak sempurna? Mana bisa? Coba ayo renungin. Bukan renungin, bayangin coba. Satu hari ini atau kemarin, sepanjang hari, ada nggak sih Bapak Saudara nggak pernah ngomong salah aja gitu? Atau bertindak, berpikir, melakukan hal salah? Oke, bisa kali seminggu, sebulan, ada nggak tanda kutip yang tidak pernah berbuat dosa, melakukan pelanggaran firman Tuhan? Nggak ada. Sebetulnya manusia nggak bisa, tapi menjadi bisa karena Bapak bilang, hendaklah kamu sempurna, artinya bisa. Dengan apa? Dengan pertolongan Tuhan. Betul? Ada standar yang Tuhan tetapkan. Tapi manusia nggak bisa. Tuhan yang memampukan. Contoh sederhana begini. Kalau misalnya ada orang yang pria ya yang mendaftar mau masuk Akabri ya, atau TNI ya. Nah, ukuran tinggi standarnya berapa sih? Ada yang tahu TNI? Anggaplah misalnya paling rendah 165 misal ya. Ini kira-kira saja. Kemudian dia tingginya cuma 163. Diterima enggak? Walaupun dia pintar dan segala, tapi standarnya itu pasti tidak lolos. Betul enggak? Tuhan tuh begitu luar biasa. Kita mau seperti Bapak. Kita enggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa memampukan kita. Nah, banyak orang itu punya standarnya sendiri berhubungan dengan dosa ini, berusaha menghapus dosanya, ya, berusaha tanda kutip masuk surga dengan caranya, dengan standarnya sendiri, berusaha menghapus hutang dosanya dengan pikirannya, caranya sendiri. Caranya dengan apa? Agama, beramal, apalagi berbuat baik. Nanti kalau sudah masuk dipanggil Tuhan, istilahnya begitu ya.
nanti itu ada ditimbang mana amal dan dosanya. Kalau dosanya lebih berat dari amal lebih banyak, masuk ke neraka. Tapi kalau amalnya lebih besar, dosanya sedikit, misalnya begitu. Anggapnya kalau ukuran 100, amalnya 90, dosanya cuma 10%. Lalu masuk sorga. Saya mau tegaskan dan jelaskan, di sorga tidak ada dosa, enggak boleh ada dosa. Jadi manusia dengan standarnya sendiri enggak bakal bisa masuk sorga, Bapak Saudara. Karena manusia pasti berdosa. Tapi bagaimana caranya? Karena manusia enggak bisa. Caranya adalah Tuhan sendiri yang menanggung dosa itu. Supaya kita bisa terbebas dari itu. Sebenarnya bisa masuk dalam kemuliaan bersama Tuhan. Enggak bisa kita secara manusia. Tapi karena Tuhan menghapuskan surat hutang dosa kita, kita dibebaskan. Amin. Next, saya ada satu. Nah ini. Di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 25 ini menceritakan tentang ada 2 orang hamba. Jadi ada seorang raja yang sedang membuat perhitungan dengan para hamba-hambanya. Jadi dia perhitungan gitu ya. Lalu dipanggillah satu hamba yang pertama. Dia berhutang berapa? 10.000 talenta kepada raja. Begitu besar hutangnya. Raja bilang harus bayar. Kalau nggak bayar diperintahkan kepada pegawai-pegawainya, bawahannya, suruh tangkap dia, anak istrinya, rumahnya dijual semua untuk lunasi hutangnya. Lalu hamba ini mohon minta ampun. Tuan Raja, jangan, beri saya kesempatan. Saya akan berusaha untuk melunasi. Kalau dihitung saudara, nggak mungkin. Raja ini berbelas kasihan. Ini gambaran tentang hati Bapa sebenarnya. Memang ini konteksnya ada tentang pengampunan. Tapi saya tarik soal ini. Gitu, betapa besarnya dosa kita sebetulnya. Minta ampun. Raja tergerak dengan belas kasihan. Ya udah dibebaskan free gratis. Lalu dibebaskan keluar. Waktu dia keluar, dia ketemu sesama teman yang hamba yang punya hutang berapa? 100 dinar kepada hamba yang hutang raja ini. Ada hamba kedua, temannya hamba yang pertama. Punya utang. Begitu ketemu langsung ditangkap sama dia lehernya. Ayo kamu punya utang, bayar. Aduh tolong beri saya waktu. Nanti saya akan lunasi. Enggak bisa. Langsung ditangkap, dibawa ke penjara. Teman-temannya mendengar hal itu menjadi sedih, lalu cerita kepada Tuhan, lalu lapor sama raja. Apa yang terjadi? Raja jadi marah. Kamu punya hutang 10.000 talenta, aku bebasin. Lah kamu punya teman cuma hutang 100 dinar. Kok kamu tega-teganya? Nih saya catat ya untuk memberikan gambaran sederhana Bapak Saudara. Jadi gini, hamba yang kedua itu hutangnya 100 dinar. 100 kali 100.000 upah 1 dinar itu upah orang kerja 1 hari. Anggap aja 100.000, saya cepatkan ya. Jadi punya hutang 10 juta kalau di kurs rupiah. Ya, hanya hutang 10 juta rupiah. Kerja 3-4 bulan. Kan 1 hari itu 1 dinar. Dia lunas tuh hanya utang 10 juta. Tapi hamba yang pertama ini ya itu berhutang berapa? 10.000 talenta. 10.000 talenta. Jadi 10.000 kali 34 kilogram. Jadi 1 talenta itu 34 kilogram. Nah ini konteks di sini adalah bicara tentang ukurannya perak, Bapak Saudara ya. Saya tidak catat di sini. Jadi kurang lebih harga perak itu 15 juta kurang lebih. Ya bisa 15-20, saya catat 15 juta. Jadi 10.000 kali 34, 340.000 kilogram. Nah dengan perhitungan 15 kilogram, 15 juta per kilogram. 340.000 dikali 15 juta. Ya. Hitung kalkulator saya udah catat di sini. 5,1 triliun rupiah. Kalau dia harus bayar dengan upah 1 hari, 1 dinar itu. Jadi dia harus kerja berapa? 139.726 tahun. Saya buletin. 140.000 tahun. Kira-kira gimana umur manusia aja cuma sampai 80. Dia harus lunas. Mesti kerja berapa lama? Yang satu hutang 10 juta saja kira-kira. Yang satu ini 5,1 triliun. Kira-kira sanggup gak bayar? Ini sebetulnya pernyataan yang mustahil, gak mungkin bisa bayar. Seorang hamba yang upahnya sehari cuman kira-kira 100.000.
Mesti bayar 5,1 triliun. Jadi sebetulnya gambarnya adalah mustahil kita bisa bayar dosa kita. Hanya oleh karena Tuhan di atas kayu salib hutang dosa kita sudah lunas. Enggak usah bayar pakai apa? Amal perbuatan. Hanya beriman kepada Yesus. Terima anugerah Tuhan. Bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ditebus, dibebaskan. Amin. Siapa yang punya hutang di sini? Ada yang angkat tangan. Bayangin, saya utang 5,1 triliun gitu ya. Kita punya utang 1 juta aja kepikiran gitu kan. Ada yang 100 juta sampai stres, ini 5,1. Kalau duitnya ribuan triliun nggak masalah gitu ya. Lah duitnya kagak ada, bayangin ya. Nggak usah gini Bapak Saudara ya. Ngelihat atau ngebayangin uang 5,1 triliun. Bapak Saudara udah ada yang pernah lihat uang cash 500 juta di depan mata, paling hanya 1-2 orang. Sebayangin 5,1. Itu adalah gambaran satu hal yang tidak dapat kita bayar, kita lunasi. Itulah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Jadi Bapak Saudara, aplikasinya apa? Bukan cuma soal kita diampuni, tapi kita dibebaskan. Dari hukuman kekal. Hutang dosa kita nggak bisa dibayar. Nggak bisa kita tebus sendiri. Tapi Tuhan hapuskan secara total. Jadi mari kita meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan ini. Hiduplah kita di dalam pertobatan terus senantiasa setiap hari. Bukan lagi terus hidup di dalam kebiasaan dosa. Tuhan sudah ampuni santai-santai. Tidak Bapak Saudara ya. Tapi hidup yang berubah. Jauhkan benci dosa yang dulu kita nikmati. Amin Bapak Ibu. Yang kedua. Ya. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib? Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita. Jadi kasih itu bukan cuma apa firman Tuhan bilang? Bukan cuma hanya perkataan. Tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Dan Tuhan membuktikan kasih-Nya. Saya boleh katakan bahwa salib itu adalah puncak daripada bukti kasih Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan gak cuma ngomong aku mengasihi engkau. Mulut enggak. Tuhan lakukan caranya apa? Mati di atas kayu salib untuk setiap kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan memberi kita rumah yang besar. Dengan memberi kita kendaraan yang bagus. Dengan memberikan kita uang, deposito, hal-hal yang segalanya. Enggak. Tuhan bisa. Tapi bukti kasih Allah terbesar adalah apa? Dia mati di atas kayu salib bagi kita. Bukti pria mengasihi wanita. Bukti suami mengasihi istri. Apa? Tolong jawab. Bapak-bapak satu orang angkat tangan jawab bahwa engkau mengasihi istri. Buktinya apa? Kasih duit. Satu. Apalagi? Rekening harus penuh, dompet gak boleh kosong, dapur harus ngebul. Gitu kan. Itu pernyataan-pernyataan. Ya? Betul gak? Bukti kasih pria kepada wanita itu mah biasa. Semua juga bisa. Kalau ada duit kasih duit, betul nggak? Kalau nggak ada duit apa yang mau dikasih? Gombalan aja. Nehi jangan mau ya wanita pacaran atau mau menikah dengan orang yang maaf gitu loh. Belum siap ke ekonominya. Apalagi yang malas kerja. Bukan, orang pria itu harus bertanggung jawab. Dia harus apapun pekerjaan yang penting dia siap berkorban ya untuk keluarganya. Bukti kasihnya apa sih? Loh, Tuhan Yesus bilang kasih terbesarnya adalah mati di atas kayu salib. Jadi para pria siap mati bagi istri. Saya ngadep sana deh. Dalam hati aja bingung jawabnya. Yesus menyerahkan yang terbesar dalam dirinya apa? Mati di atas kayu salib, kasihnya. Buka lebih lanjut. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, perhatikan. Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sekali lagi ayat ini memperjelas. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Tuhan mengaruniakan apa? Bukan rumah, bukan mobil, bukan harta, bukan uang. Yang terbesar apa itu? Karuniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau cuma kasih uang, kasih ya seperti ibu tadi ya, kasih uang. Rekening supaya dapur ngebul, itu mah cetek gitu loh. Betul enggak? Cetek. Tapi Tuhan Yesus memberi yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Memberikan nyawanya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Jadi sebuah pertanyaan pikiran gini. Kadang-kadang ada menjadi serangan atau pertanyaan. Dia kan Tuhan. Kalau Tuhan kok nggak bisa menolong dirinya ya, melepaskan dirinya ya di atas kayu salib. Itu kan beberapa serangan-serangan gitu ya. Mereka nggak ngerti kebenarannya. Bukan Tuhan Yesus tidak bisa turun dari atas kayu salib. Bukan Tuhan Yesus tidak bisa lepas dari paku yang menancap di tangan di kakinya. Bukan tidak bisa, dia mampu, dia bisa. Betul? Sebetulnya sebelum dia ditangkap juga gitu. Begitu para prajurit mau nangkap, tiup aja, gitu. Lupak, jatuh semua. Betul nggak? Orang badai laut bergelar, dia teduhkan. Bukannya nggak bisa, bisa. Nah udah mungkin, atau begini, dia kan Tuhan Maha Kuasa. Waktu dipaku, dia pakai ilmu apa? Ilmu anestesi gitu. Jadi enggak apa-apa biarin mempan ketancap ke darat, tapi dia bisa kan berkuasa untuk tidak merasakan rasa sakit itu. Tok, haleluya, tok. Oh. Bisa enggak? Dia mampu, dia bisa. Tinggal ngomong aja, aduh malaikat turun, sekat turun. Kurang ajar nih prajurit. Jadi kodok semua. Bisa enggak? Bisa, tapi kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan itu? Karena dia memang harus disalib dan dia menyerahkan dirinya untuk setiap kita. Dan tahu nggak Pak Saudara, bicara tentang anggur asam itu zaman dulu itu anestesi untuk mengurangi rasa sakit. Tapi Tuhan Yesus nggak mau. Kenapa? Dia betul-betul menolak itu supaya dia betul-betul bukan keinginannya, karena kan Tuhan bilang gini, sekiranya mungkin apa? Cawan ini berlalu, tapi dia nggak mau tuh terima itu. Supaya untuk merasa sakit. Supaya apa? Dia betul-betul. Apa ya bahasanya? Bukan menghayati gitu loh. Memang betul-betul dia merasakan itu. Dia memutuskan. Merasakan. Makanya merasakan penderitaan yang sedemikian rupa. Makanya di Alkitab itu ditulis begini. Kenapa Tuhan kenapa sampai Tuhan mau menanggung itu gitu loh. Jadi gini, kalau ada orang yang mau ngomong, aduh saya menderita, saya merasakan sakit di dalam dunia ini. Enggak bisa komplain sama Tuhan. Betul enggak? Karena Tuhan sudah merasakan lebih jauh sakit menderita dari apa yang kita alami. Tapi kalau Tuhan enggak merasakan, Tuhan kan enggak ngerasain, punya ilmu kebal misalnya begitu kan. Tapi dia betul-betul merasakan, supaya apa? Salah satunya supaya kita enggak bisa komplain. Lihat kepada salib. Waktu kita ngomel-ngomel, aduh. Saya ingat menjadi sebuah quote, kalau tidak salah gini kisahnya. Ada seorang pemuda yang mengalami mungkin putus asa, patah hati dan segala macam. Aduh kenapa ya aku begini, sepertinya Tuhan gak sayang sama aku gitu. Dia coba merenung, kemudian seolah-olah gitu ya, Tuhan itu menjawab. Dia bertanya tapi Tuhan tidak menjawab dengan perkataan. Lalu dia melihat gambaran, Tuhan, engkau tidak, mengapa aku mengalami ini? Seperti engkau tidak mengasihi aku. Tuhan tidak menjawab, dia hanya melihat gambaran. Tuhan lalu merentangkan tangannya di atas kayu salib. Itulah bukti, enggak perlu kata-kata. Tuhan mati menanggung setiap dosa kita. Waktu kita mengalami sebuah penderitaan yang berat di dunia ini, banyak perkara, saya enggak perlu sebutkan. Kalau ngomongin masalah itu banyak sekali. Pandanglah pada salib. Tuhan sudah mengalami hal itu terlebih dahulu. Bagi kita semua. Amin Bapak Saudara. Apa respon kita Bapak Saudara? Berikanlah hidup kita kepada Tuhan.
Ya, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya begitu besar kepada setiap kita. Ada orang yang hitung-hitungan sama Tuhan. Hitung-hitungan apa aja dihitung. Jadi namanya begini, kalau orang-orang yang hitung-hitungan itu adalah disebut Kristen transaksional. Dikit-dikit dihitung. Gua udah rajin nih pelayannya nih. Aku sudah rajin ke gereja. Apa dapatnya dari Tuhan? Itu namanya Kristen transaksional. Kita nggak boleh jadi Kristen transaksional karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib membuktikan kasih-Nya kepada kita. Maka kita juga meresponi dengan apa? Membalas kasih Tuhan. Bukan setengah hati, bukan jadi Kristen yang nyaman, tapi menyerahkan diri secara total untuk taat, mengikuti setiap firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba tengok kiri kanan dulu. Lihat. Yang suami istri. Bilang istrinya sama suami, ayo bisa gak kamu kayak sama seperti Tuhan. Buktikan kasih-Mu dong gitu ya. Ayo udahlah gak perlu sampai mati dari kayu salib. Tambahinlah uang dapurnya apa gitu ya. Perkataan-perkataan negatifnya, perkataan-perkataan keras kasarnya dirubah jadi perkataan lembut. Begitu juga sebaliknya, istri, ya kan? Berubah. Amin, Bapak Ibu. Dua hal saja. Dia mati di atas kayu salib, menghapuskan hutang dosa kita. Amin. Yang kedua, salib di atas kayu salib Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita. Bukan sekedar omong-omong, tapi bukti mati bagi setiap kita. Semua ini enggak bisa kita lakukan, hanya Yesus yang bisa melakukan. Saya ingat Petrus bilang apa? Apakah Tuhan yang apakah engkau mengasihi aku? Aksi agape. Petrus enggak bisa jawabnya. Tuhan, aku filio. Berulang kali dijawab. Kamu agape sama aku? Petrus dengan jujur berkata, Tuhan, Engkau tahu hatiku, aku filio. Dengan jujur dia enggak bisa. Tapi Tuhan ngerti. Tuhan bilang, oke, jadi kamu filio. It's okay, karena itu sebuah proses. Tapi kita lihat ketika dia dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, berubah luar biasa. Ya, saya percaya bahwa kehidupan Kristen adalah sebuah perjalanan pengenalan kepada Tuhan. Makin hari kita taat akan firman-Nya, kita akan makin mengenal Tuhan dan kita akan bisa terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin bisa jatuh, tapi saya percaya firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Amin. Dia akan mengangkat kita, membangunkan kita. Hal-hal yang dalam dunia yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang kita semua berdiri. Saya undang imam musik, pemuji penyembah boleh maju ke depan. Dengan bersyukur sekali lagi buat pengorbanan Yesus. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan pengorbanan Yesus. Merenungkan apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Oleh pengorbanannya, oleh kasih-Nya, kita ada sekarang. Kita dipulihkan, kita menerima mahkota kehidupan itu. Kita menerima kemenangan demi kemenangan. Tidak lagi dikuasai rasa takut akan dosa. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semua. Sekalipun kita tidak melihat apa yang Tuhan Yesus alami 2000 tahun yang lalu, tapi kita percaya Tuhan Yesus sudah melakukannya bagi setiap kita. Karena Dia mengasihi kita, karena Dia mencintai setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
meskipun tak kulihat, meskipun tak kulihat tangannya terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya
yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia dalam Yesus juru selamat. Yesus, Yesus selamat. Yesus, Yesus juru selamatku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau selamatku, dalam janji kemenangan setiap kami selamanya kan ku nyatakan besar. Sekali lagi dengan syukur. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji kemenangan setiap kami selamanya, selamanya besar setiamu Tuhan di hidup besar. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta di dialog untuk berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Bahkan kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib buat setiap kami. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami memohon kepadamu, biarlah Engkau memampukan setiap kami yang sudah Engkau tebus untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Setiap hari, setiap saat kami belajar terus untuk taat terhadap firman-Mu, mengasihi Engkau bukan hanya dengan perkataan, tapi Tuhan mampukan untuk kami bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan. Demikian juga kami boleh mengasihi sesama kami, supaya kami tidak puas dengan keselamatan yang sudah kami terima, tapi kami punya beban terhadap keselamatan mereka juga. Oleh sebab itu mampukan Tuhan
Mampukan kami sidang jemaat-Mu untuk membawa mereka-mereka yang sampai hari ini belum mengenal Engkau, supaya mereka boleh mengenal Engkau. Mereka boleh percaya bahwa hanya ada satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat, jadi saluran berkat bagi kami jemaat-Mu. Tuhan, tambahkan firman-Mu lebih lagi. Bukakan segala rahasia firman-Mu, supaya kami jemaat boleh dibawa untuk lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih, bersyukur kepadamu, dan kami serahkan pelayanan pagi hari ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama yang besar, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan segala doa permohonan kami. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari Bapak Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita agungkan, kita tinggikan Dia. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, oh ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar,
ada seperti Yesus. Karena kematian-Mu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa terus ditinggikan. Nama-Mu nama di atas segala nama. Tidak ada satu nama pun di dunia ini, di bawah kolong langit ini, yang selain nama-Mu dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan yang menyelamatkan menjadi Tuhan kami. Yesus, nama di atas segala nama. Kami boleh berkata, biarlah setiap lidah boleh mengaku, setiap lutut bertelut mengaku Yesus adalah Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh terus mengingat, mengenang akan pengorbanan-Mu yang sudah menebus kami. Kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pemulihan. Di atas kayu salib setiap kutuk, kelemahan, dosa sudah dihancurkan. Kami memperoleh kehidupan kekal, kehidupan baru itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang dengan terima berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Kami boleh mengalami kemenangan itu sebab Tuhan Yesus sudah mengalahkan segalanya di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Sebelum keluar boleh jabat tangan, ucapkan selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik Bapak Ibu, dapat dipersilahkan duduk terlebih dahulu. Dari gereja telah menyediakan konsumsi berupa nasi soto. Nanti berbarisnya bergantian. Jadi dari barisan kursi paling ujung di sebelah kiri saya boleh langsung menuju ke samping. Telah disediakan berkat jasmani, sarapan begitu ya. Tuhan Yesus memberkati.